Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Rifatul Maharimah dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pathway atau pohon masalah tentang stunting, yaitu gangguan pada anak. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa sih stunting itu. Stunting adalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, karena di dalam tubuh kita gizi itu mempunyai beberapa fungsi, yakni metabolisme tubuh kita, kemudian memelihara dan mengganti jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan, serta berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Jadi, gizi itu sangat penting bagi tubuh anak. Jika gizi kurang, maka akan menyebabkan gangguan stunting pada anak. Baik, selanjutnya kita masuk ke pohon masalah atau pathway. Di sini saya akan menjelaskannya pathway B1 sampai B6, masalah stunting. Jadi dengan masalah stunting ini ada beberapa penyebab dari stunting. Yang pertama ada asupan gizi kurang dari kebutuhan. Maksudnya jika gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak itu tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital kepada anak. Dengan tidak tercukupinya gizi tersebut, maka akan berdampak stunting kepada anak. Dengan terjadinya gizi kurang dari kebutuhan mungkin karena ada penyebab lain, karena keadaan ekonomi rendah. Jika keadaan ekonomi rendah, maka dengan kebutuhan asupan gizi, orang tua juga tidak mampu menyukupi asupan gizi tersebut. Misalkan keadaan ekonominya rendah, orang tua tersebut itu tidak mempunyai uang untuk membelikan makanan yang bergizi kepada anak. Jadi anak itu diberikan makanan seadanya saja. Dan dengan keadaan ekonomi yang rendah itu, maka pengetahuan dari orang tua juga tidak tahu atau tidak tercukupi. Dengan ketidaktahuan pengetahuan dari orang tua, maka orang tua pemberian ASI yang tidak efektif. Orang tua itu akan memberi ASI yang tidak efektif kepada anak tersebut. Atau mungkin itu penyebabnya juga lingkungan. Dengan sanitasi yang buruk, dengan lingkungan yang jorok, maka juga akan mempengaruhi keadaan anak. Dan itulah beberapa penyebab yang menyebabkan stunting tersebut. Kemudian ada akibatnya. Dari penyebab tersebut ada akibatnya. Oke, untuk akibat pertama B1 bleeding, yaitu akibatnya ke pernafasan. Jika daya tahan tubuh rendah anak, maka akan menyebabkan resiko infeksi itu kepada anak. Jika menyebabkan resiko infeksi, maka infeksi itu akan menyerang saluran pernafasan dan kemudian penumpukan sekretnya juga banyak. Pada saat itu juga, maka anak akan mengalami bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Kemudian B2, blood, yaitu darah. Jika asupan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh anak, maka kebutuhan metabolisme itu akan meningkat. Jika metabolisme meningkat, maka mengambil dari jaringan subkutan. Mengambil jaringan dari subkutan itu bisa menjadikan lapisan lemak itu berkurang atau hilang. Jika kalau lapisan lemak berkurang atau hilang, kulit itu akan kering dan keriput. Kemudian akan menyebabkan gangguan integritas kulit atau jaringan. Kemudian B3, brain, yaitu akan mengakibatkan ke otak juga. Pada saat asupan nutrisi kurang dari kebutuhan, maka metabolisme itu akan terganggu. Karena apa? Metabolisme terganggu karena kan asupan nutrisinya itu sangat berkurang kepada anak, maka suplai O2 ke otak itu semakin berkurang. Jadi resiko hipoksia jaringan serebral itu akan timbul. Kemudian jika adanya itu semua, maka risiko perfusi jaringan serebral itu tidak efektif. Kemudian B4, bladder. Bladder ini adalah kandung kemih. Nah, jadi apabila intake dan output itu tidak seimbang, maka produksi urin akan mengalami penurunan. Jika produksi urin itu mengalami penurunan yang drastis, maka akan menyebabkan gangguan eliminasi urin itu kepada anak.
Dan kemudian yang kelima ada B5 ini adalah bowel. Bowel itu adalah iritasi pada usus besar. Apabila nafsu makan anak itu menurun dan ketidakseimbangan intake dan output cairan, maka berat badan tidak sesuai usia anak-anak. Badannya itu kurus banget. Karena apa? Karena pada saat jika usia 1 tahun, maka berat badannya itu tidak kurus-kurus banget, tapi anak itu yang terkena stunting, maka badan itu tidak sesuai dengan usia tersebut. Maka dengan itu resiko tersebut, maka membuat di defisit nutrisi anak. Kemudian B6 ada bone. Bone ini pada tulang. Jika tinggi badan tidak sesuai usia, maka pertumbuhan anak itu akan terganggu dan akan menyebabkan gangguan tumbuh kembang. Jadi kesimpulannya pada stunting tersebut, stunting itu mempunyai akibat yaitu bisa ke pernafasan, darah, otak, iritasi usus besar, kemudian infeksi di kandung kemih dan juga di tulang. Dan banyak sekali bisa didiagnosa pada anak tersebut karena stunting, yaitu bisa resiko infeksi, bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan integritas kulit atau jaringan, resiko perfusi jaringan cerebral tidak efektif, gangguan eliminasi, defisit nutrisi, dan juga gangguan tumbuh kembang. Itulah penjelasan saya mengenai pohon masalah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.